Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onya Octavia dengan NIM 21042330. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi peranan birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Di sini kita akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama, pengertian ciri-ciri, fungsi, dan peran birokrasi. Kedua, peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa Orde Lama. Ketiga, peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa Orde Baru. Keempat, peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa pasca Orde Baru. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain sebagainya. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Ciri-ciri birokrasi menurut McWeber yaitu antara lain: yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Tiga, pegawai negeri ditetapkan dan dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. 4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. 5. Pekerjaan adalah karir yang terbatas, atau pada intinya, yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. 7. Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. 8. Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Fungsi birokrasi. Birokrasi memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu: yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Di sini berarti bahwa birokrasi bersifat netral. Peran birokrasi. Peran birokrasi antara lain yaitu: 1. Sejalan dengan tujuan pemerintah. 2. Melaksanakan kegiatan dan program agar tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dengan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Selanjutnya kita akan membahas materi peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa Orde Lama. Pada periode ini, peran birokrasi sebagai instrumen politik diarahkan pada upaya untuk mendukung isu-isu politik yang berkembang di tingkat nasional. Dalam bentuk yang paling konkret, peran birokrasi tampak sebagai mobilisator massa dalam acara-acara politik presiden yang selalu identik dengan gemuruh massa rakyat. Kentalnya keterkaitan birokrasi dengan isu-isu politik tidak juga bisa dihilangkan ketika Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Di era ini muncul slogan, "Politik adalah Panglima," yang membawa birokrasi terhanyut pada persoalan-persoalan politik dalam rangka mempertahankan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, birokrasi tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk menjalankan program-program pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam pencaturan politik. Di tingkat nasional, birokrasi diposisikan sebagai salah satu jalur atau jalan untuk mempertahankan single majority yang dinikmati partai penguasa. Kondisi ini mengakibatkan terjadi pemanfaatan jaringan birokrasi lokal dalam proses pemilihan umum. Banyak kasus mengungkapkan bahwa aparat birokrasi lokal, mulai dari kepala daerah, camat, dan kepala desa terlibat aktif sebagai vote getters dalam setiap pemilihan umum yang diadakan selama rezim Orde Baru berkuasa. Yang terakhir yaitu peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa pasca Orde Baru. Pada masa ini, birokrasi diarahkan untuk netral dan steril dari proses politik. Birokrasi lokal seiring dengan implementasi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 diberi kewenangan yang lebih besar. Jika selama ini birokrasi hidup dalam iklim yang begitu stabil, maka di era sekarang birokrasi dituntut lebih kreatif dalam mensiasati perkembangan dan dinamika masyarakat lokal. Selama ini birokrasi lokal hanya menjadi mitra kerja birokrasi pusat dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan. Birokrasi lokal tidak diberi ruang gerak yang cukup luas untuk mengambil keputusan berkenaan dengan program-program pembangunan. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.